Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Baiklah, kami di sini dari kelompok Karakacu akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat dengan judul Sanksi Adat versus Hak Individu, Konflik Dinamika Pernikahan Sesuku dalam Hukum Adat dan Hukum Positif di Minangkabau, Sumatera Barat. Dari judul ini kami mendapatkan latar belakang perkainan sesama suku di Minangkabau, Sumatera Barat merupakan praktik tradisional yang dilarang oleh hukum adat. Praktek ini berbenturan dengan perkembangan hukum adat dan hak individu, serta mengganggu sistem kekerabatan. Studi pada 2022 mengeksplorasi peran Tutigos Sajaraman dalam menyikapi perkawinan sesama suku. Jumlah perkawinan sesama suku di Sumatera Barat meningkat dari tahun 2013 hingga 2017. Konflik antara hak individu dan hukum adat sering terjadi dalam konteks perkawinan sesama suku. Selanjutnya ialah rumusan masalah yang mendapatkan. Yang pertama ialah bagaimana peraturan hukum adat di wilayah Minangkabau mengenai perkawinan sesama suku dan bagaimana penerapannya dalam praktik tersebut. Yang kedua ialah adakah solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan apakah solusi tersebut sejalan dengan hukum adat dan hukum perelawanan. Dan terakhir, mengapa masyarakat Minang membuat peraturan yang melarang perkawinan sesama suku. Tujuannya adalah mengidentifikasi konflik antara hukum adat yang melarang perkawinan sesama suku dan potensi perbedaan hak individu, serta menelusuri sanksi adat dan solusi terhadap perkawinan sesama suku yang melanggar aturan adat. Metode penelitiannya, pertama kami menentukan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan penelitian di beberapa wilayah adat yang terdapat di Sumatera Barat yang terdapat kasus-kasus pernikahan sesuku, seperti di Negari Sikacua, Kena, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka, seperti pertanyaan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan pernikahan suku. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari angka dan dapat diukur, seperti banyaknya pernikahan suku yang terjadi. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melakukan observasi dengan cara wawancara. Jadi dalam mengumpulkan data ini kami menggunakan metode wawancara teknik pengumpulan data. Itu wawancara secara langsung dengan warga tentang masalah yang sedang di tempat kerja, ataupun bisa juga dengan menanyai para tokoh-tokoh adat di sekitar wilayah tersebut. Sekian presentasi. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan ya. Oke, ini terutama ini suku apa? Suku? Apa dibikin di situ? Ada sih, coba lihat. Oh udah. Nah sekarang ini ending penelitiannya mau menelusuri asal muasal kenapa ada larangan nikah sesuku gitu ya? Siapa yang mencetuskan gitu? Pertama, terus kenapa di adat Minangkabau ini tidak diperbolehkan Ya. sesuku atau penyebabnya? Ya itu. Nah nanti kalau dihubungkan dengan hak personal atau hak individu bahasanya, itu kita kan selama dia tidak ada hubungan tali darah gitu ya, kan oke-oke aja. Harusnya oke. Nah nanti kalaupun ketemu asal muasalnya gimana? Mau diapain tuh? Mau
mau di pro kontrakan atau mau di gimana kan? Ini Ustaz bukan orang Minang, tapi Ustaz juga tahu tentang permisi itu. Karena udah ada penelitian juga. Ini penelitian kakak antum generasi 6, Wahyu ya, Wahyu dan Ariel. Ini Ustaz masih WA sama Ariel, Dava, ITB. Jadi penelitian mereka itu tentang masih sama juga nikah sesuku, cuman dampak lainnya, dampak bagi si laki-laki dan dampak bagi si perempuannya. Nah kalau ini lebih menelusuri riwayatnya, nah ini kira-kira nanti berefek nggak dengan para ini mama alim ulama jadi pandai atau tuku sederhana itu ya? Kira-kira gimana? Dapat izin nggak gitu untuk menelusuri itu? Karena sudah jadi apa sih? Hak paten apa? Semacam apa itu ya? Ya. Sumber ya, di Sumatera orang tahu gitu kan. Dan apakah banyak atau berapa sih data orang yang nikah suku? Ada nggak? Ada juga. Tadi ada tapi di permasalahan. Ada juga. Nah itu dengan adanya itu apakah maksudnya kecurangan atau gimana? Atau cuma pencurian? Nah gitu. Nanti jangan sampai ada ini ya, jangan sampai ada mispersepsi ketika ada kok yang nikah sesuku sehat-sehat aja, anaknya gitu ya, aman-aman aja gitu. Emang kenapa kalau nggak sesuku? Gitu ya. Emang kenapa kalau sesuku? Anaknya gimana kan itu kan? Nah sekarang peneliti maunya setelah dapat datanya, mau diapain data itu coba? Atau udah dapat informasinya dari informan? Nah, atau siapa dulu informannya? Coba, kita dulu. Siapa informannya? Jika dapat datanya mau diapakan? Coba. Pertama kami akan mencari seperti KUA atau kepala adat suatu daerah dan menanyakan bagaimana pendapatnya terhadap nikah sesama suku. Terus kami menanyakan sudah berapa banyak di daerah ini yang nikah sama suku dan apa dampak yang diberikannya. Dan jika sudah diketahui dari adat dan kami akan bertanya orangnya, kami akan minta izin untuk bertanya ke orangnya langsung. Kenapa dia mau nikah suku? Apa alasannya? Walaupun bertentangan dengan adat yang ada di Minangkabau. Oh gitu. Itu rencana. Itu ya. Nah mungkin lebih lanjut dengan bahasa Inggris ya, karena orang awak gitu ya. Gimana? Jadi gini ya, memang nanti ketika Anda mendapatkan informannya atau orang yang diwawancarai, Anda minimal tidak membuat pro kontra tadi gitu. Dan misalnya gini, loh Pak kok buktinya ada itu ya, sampai itu ya. Pokoknya jangan sampai ada pertanyaan yang menyudutkan, yang menjustifikasi atau semacamnya gitu. Pokoknya penelitian itu cukup mengungkap begini loh realitanya, udah gitu aja. Dan harapannya nanti gimana nih? Apakah nanti Anda akan bukan bolehkan? Maksudnya boleh sih sebenarnya. Akan menjadi publikasi bahwasanya itu tidak berpengaruh gitu. Gimana? Coba. Kalau untuk itu kami belum ada kepikiran itu. Cuma kami berkepikiran kenapa ini tuh bisa terjadi, kan ada mungkin alasan orangnya menikah suku karena hak masyarakat Indonesia ini kan boleh untuk membuat keturunan dan berkeluarga. Sedangkan di Arab Minangkabau sendiri itu dilarang untuk menikah sama suku. Jadi kami cuma mencari tahu latar belakang dari kira-kira valid nggak ya dengan bertanya kepada tetua adat itu? Bisa nggak juga sebagai bahan atau data pokok kita terima? Apakah bisa? Atau orangnya punya lisensi tertentu kan? Atau dia memang bagaimana menyakitkan data itu? Ini data itu. Data dari kepala suku ya. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Orangnya gimana? Data orangnya gimana?
atau sudah bergelar apa misalnya gitu kan. Oh, Nah, jadi kayak udah datu gitu. kayak gitu kan itu. Nah, jadi bisa mungkin baca atau tahu orang-orang yang akan dituju itu apa kriterianya. Oke, kemudian pesan silakan. Oke, mungkin sedikit tambahan. Nah, kalau penelitian seperti ini yang saya baca kalau nggak salah, hukum adat itu merupakan sifatnya itu dogma, ya, Ya, Pak. dogmatis. Jadi harus, ya walaupun ada dibilang untuk supaya ini, ternyata ada contoh untuk mengkonternya. Ustaz, karena Ustaz orang eksak ya, jadi ada contoh pengkonternya nggak berlaku lagi. Nah begitu. Tapi itu dogmatis di masyarakat kita. Ya. Sekarang Minangkabau sebenarnya dogmatis hukumnya, begitu ya. Kalau agama itu agama Islam nggak dogmatis, agama Islam itu ilmiah. Ya. Nah, kalau agama-agama yang lain kurang tahu Ustaz, apakah dogmatis atau bisa diilmiahkan, nggak tahu juga Ustaz, gitu ya. Nah kalau kamu sekedar untuk melihat saja ya nggak masalah sih, gitu ya. Memang kalau kamu nanti ngambil kesimpulan, ternyata nggak ada masalah sama sekali. Kalau diambil nikah sama suku untuk dari segi kesehatan sehat-sehat saja, dari gen keturunannya gennya bagus-bagus saja, begitu. Tapi ada memang bisa dengar yang kawin satu suku tapi beda datuk. Oh ya. Ada ya, begitu. Itu diperbolehkan di Minangkabau. Nah, begitu. Kalau Ustaz ditambahkanlah sedikit variabel lagi. Dari segi apa kamu lihatnya? Misalnya segi perilakunya atau segi sosialnya, dari segi ekonominya kamu lihat, bisa juga. Kalau dari segi sosial itu banyak sekali manfaat berbeda suku menikah ya. Nah, itu contohnya gitu. Kamu kembangkan lah. Kalau itu terlalu dangkal kayaknya, ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Gitu. Coba digali lagi gitu ya. Diskusikan lagi dengan Bu Bimbingnya gitu. Apakah dari segi mananya ditambah, jadi tambahkan variabel sedikit. Oke, tadi apa judulnya? Ustaz belum lihat judulnya. Sanksi adat versus hak individu, konflik mengarukan pernikahan suku dalam hukum adat dan hukum struktur di Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, kamu lihat dari apa sosialnya atau apa ekonominya segala macam lah, gitu. Karena sanksi adat itu kan sangat, kalau dalam bidang ekonomi itu sangat berat. Ya. Sanksi sosial juga begitu berat juga. Ya. Tidak diakui. Tidak diakui kan, udah keluar dari ranah Minang. Harus keluar dari kampungnya. Itu kan ya Ustaz juga kurang tahu, karena Ustaz sendiri ya orang Minang tapi tinggalnya di Riau. Dan nanti ditanyakan ke yang ada kampung itu ya. Oke, mungkin bisa saja tambahan dari Ustaz, memberikan ke Ustaz Dodi. Oke, makasih Ustaz. Nah ini ya, semoga ditulis. Nggak ada mungkin. Yakin bisa ngerekam ini? Bisa ya, rekam ya. Atau nanti setelah ini bantuannya tadi sampaikan di dunia. Nah untuk penelitian sosial kayak gini ya, temannya orang ini lebih ditekankan kepada data tadi ya. Wawancaranya itu harus kuat kan, gitu. Makanya informannya siapa, berapa orang, gitu ya. Dia sebagai apa di situ, ya. Dan orang-orangnya memang kredibel di situ. Meskipun sosial tetap saja, ya, tetap itu menjadi akurasinya tetap diperlukan. Kemudian untuk tadi, ini harus ada tambahan yang apanya gitu ya, variabelnya apa di sini gitu kan. Mungkin fokusnya apa? Sosialnya, ekonominya, atau apanya gitu ya. Keluarganya gimana? Ya. Oke. Daftar masalahnya berapa nih? 8 kan? Ya. Masih kurang banyak kan? Masih kurang banyak. Itu berapa? Itu kan ya kurang kan? Ya, 5 tahun terakhir minimal 10 ya. Oke. Demikian dari kami sebagai penguji. Silakan closing kita dulu. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.